Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juli 2024. Saya akan coba share analisa di SHUSD ya, atau di gold. Oke, kita langsung aja mulai di time frame daily. Di time frame daily kemarin muncul candle bearish, yang mana ini bodinya sebenarnya cukup besar ya. Dia bearish, tapi masih untuk weeknya itu masih lebih panjang ke atas ya. Jadi ini masih ada hampir, jadi antara buyer dan seller ini masih mempunyai kekuatan yang cukup seimbang ya. Bisa dibilang alot ya. Yang jelas hari Rabu kemarin dia belum berhasil break body candle ya dari inside bar di hari Selasa ya. Jadi ini cuman keluar weeknya aja. Nah, ini apakah nanti hari ini bisa keluar dari candle inside bar di hari Selasa ya, kita akan lihat ya dari pergerakan. Nah, semalam itu coba kita cek di time frame yang lebih kecil ya. Untuk semalam di time frame 4 jam itu keluar candle bearish engulfing. Nah, di sekitar malam itu memasuki sesi Amerika, dia bikin all time high baru lagi. Jadi dia ngambil high di all time high di hari sebelumnya. Kemarin itu all time high-nya menjadi 2.483.48 dolar per troy ounce. Lalu di candle bearish-nya ini high-nya di 2.483.76 dolar per troy ounce. Nah, setelah itu muncul candle bearish engulfing. Nah, bearish engulfing ini salah satu tanda atau sinyal ya bahwasanya seller ini sudah mulai masuk ya, Kemudian semalam saya dapat nge-sell itu di time frame. Nah, ini ada dua kali nge-sell ya. Jadi yang pertama di time frame M5. Kita coba di M5 kenapa saya sell ya. Jadi teman-teman nanti bisa tahu mappingan market structure di Smart Money Concept itu seperti apa. Nah, ini kan terakhir strukturnya. Struktur pullback. Nah, ini pullback terakhir itu diambil ya. Ini menjadi inducement di M5 ya. Ini inducement di M5. Otomatis ketika dia high-nya ini menjadi valid dan dia menjadi break of structure. Ini inducementnya, di sini inducementnya di sini ngambil ya, kelihatan. Kemudian setelah dia naik, bos yang terakhir ini dia di break. Dia di break menjadi change of character ya. Ini change of character pertama. Lalu dia bikin turun, ini pullback di sini. Ini saya jadikan sebagai inducement ya. Di ini pullback terdekat ini menjadi inducement. Artinya high di sini menjadi valid ya. Ini valid. Ini valid juga. Nah, di M5 seperti itu. Lalu saya tarik Fibo di sini dari high valid ke low valid. Nah, dapat di sini di Fibo 79 di harga 2478 sekian. Nah, ini profit ya. Ini profit. Nah, cuman semalam ini sampai demand area. Ini kan demand area. Nah, ini demand area. Ini tuh demand area. Demand yang memantulkan. Nah, ini sini saya teman-teman di VIP saya minta udah di TP aja karena saya lihat ini tolakan di demand di sini juga lumayan gede. Ternyata dia nge-sweep dan bikin change of character ya. Jadi di sini sudah taking profit, jadi nggak sampai TP full ya. Jadi di sini udah taking profit itu 100 pip kalau nggak salah. 100 pip lah. Coba kita cek ya. Ini ya 100 pips kurang lebih sekitar segitu.
Ini kalau misalkan taking profit semua kan ditahan sekitar 160 pips. Nah, ini 100 pip dan high-nya ini di break. High di break menjadi change of character. Nah, ini di M5 ini lumayan choppy ya. Ada change of character. Yang tadinya change of character bearish di gocek menjadi change of character bullish. Nah, ini banyak yang kena juga nih pasti nih. Di sini nge-buy lagi. Cuman di sini kan pullbacknya liquidity ya. Saya nggak terlalu, ini kan semakin sempit. Kalau sudah trading range areanya semakin sempit, ini biasanya rawan terjadi change of character lagi gitu. Nah, ini terbukti di sini menjadi change of character lagi. Ini change of character di M5. Jadi cok dibalas cok lagi. Nah, ngeluh kan. Nah, ini change of character. Nah, di sini di hari ini di sesi Asia ini dia di M5 ini juga udah ambil inducement ya. Ambil inducement artinya di bawah ini menjadi low valid. Kita cari bearish ya. Kita cari sell ya untuk hari ini. Di sini valid, di sini juga valid. Ini trading range kita. Trading range kita itu antara ini di sini. Ini trading range kita. Jadi kalau kita tarik Fibonacci ke sini, itu di situ entry-nya. Dimana order block yang menarik itu saya cukup lihat di sini order block yang cukup bagus ya. Kalau misalkan ini tembus ya nggak apa-apa, resikonya kan kecil. Ini di harga order block 2479 sampai 2483. Nah, di sini kalau misalkan mau counter turn ya entry di sini ya. Ini order block kecil nih di 2453. Ya semuanya masih terukur ya. Jadi nggak masalah. Sebentar, ini saya hapus dulu. Ini apa ya tadi? Oh, inside barnya, inside bar di daily tak hapus. Ini tadi saya hapus. Nah, itu untuk M5 strukturnya lebih jelas ya, informasinya lebih jelas seperti itu. Yang jelas sudah ada low valid dan high valid. Kemudian apa yang oh ya, semalam saya di H1 itu dapat nge-sell lagi ya. H1 nge-sell. Saya hapus ya. Nah, ini kan initial break. Ini initial break. Mother bar-nya ini setup Fibonacci pakai dominant break ya. Dominant break itu enggak retest. Dia langsung bablas. Ini saya tarik Fibonacci dari candle close candle bearish engulfing ke atas di ujung wick-nya. Lalu saya cek di sini nggak retrace ya, jadi hampir TP wajib ya. Tapi di sini kita sudah info, udah kita take profit di sini aja cukup kok. Udah sekitar berapa semalam tuh? Ya 100 lebih loh, 111 pips. Oke lah untuk scalping segitu. Nah, next gimana? Ya untuk next saya akan, nah ini sebenarnya juga tempat yang bagus ya untuk retrace ya di sini. Retracement ya nanti untuk hari ini maybe ya, untuk ini kan sudah ada break ya, sudah ada break. Jadi nanti kalau misalkan ini valid, menjadi valid ya, si setupnya dominan break ini valid ya, otomatis akan agak lumayan jauh nih turunnya. Misalkan begini, ini akan sini sampai sini mungkin. Kemarin di analisa hari Rabu kemarin saya sudah sampaikan ya, ketika ada setup Fibonacci itu sifatnya reversal dan breakout. Jadi kita akan cari pantulan terjauh ya. Ini kalau misalkan yang paling jauh ya di 2385.95 dolar per troy ounce. Tapi ini mungkin nggak langsung hari ini, pasti akan pelan-pelan gitu. Apakah sampai minggu depan 770 pips. Ya yang pasti kalau misalkan dia mau naik lebih tinggi, dia harus turun dulu ngambil banyak demand area. Jadi masih harus ngambil liquidity. Ini liquidity semua. Ini liquidity semua. Jadi secara apa namanya? Secara konsepnya smart money konsep, dia harus ngambil liquidity dulu. Dia harus ngambil bahan bakar dulu. Jadi saya sugestinya ini kita akan cari sell di atas ya. Misalkan ini kelanjutan dari bearish engulfing yang tadi malam. Coba kita cek di XAU di XY, apakah ada sesuatu di sana?
Nah, di DXY untuk daily strong bearish. bearish dia, bearish, tapi sebentar dia sudah ada. Oh, di sini masih ada demand order block di bawah sini. Nah, di DXY ini turunnya agak lumayan ya terlihat di daily. Tapi justru XAU-nya juga ikut turun. Nah, mulai aneh-aneh lagi ya, mulai anomali lagi. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Ini buat acuan aja. Kemungkinan besar ini kan sudah tembus di order block yang di daily yang sini udah tembus. Nah, kemungkinan dia mungkin akan retest ke base-nya ini lalu turun. Nah, nanti akan begitu. Jadi mungkin hari ini dia akan di XAU akan naik ya menuju area sell limit kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat ya dari pergerakan XAU USD di hari ini. Oke, kita coba cek di news apakah ada news untuk hari ini. Oke, kita udah ada di newsnya. Di hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juli itu ada rilis data di jam 19.30 malam. Itu high impact, itu unemployment claims. Jadi secara forecast previousnya kan 222 juta. Sorry, 222 ribu unemployment claims ya. Jadi klaim pengangguran atau orang yang tidak mendapatkan pekerjaan di Amerika itu diprediksi akan naik. Jadi dari previousnya 222 ribu menjadi 229 ribu. Jadi actual less than forecast is good for currency. Jadi secara forecast ini akan bad news untuk USD ya. Semoga ini benar. Jadi kita akan coba counter trend, nyari buy dulu, baru kita akan sell nanti ya. Semoga seperti itu. Kalau ini benar, akan tetapi kalau ternyata actualnya ini lebih kecil daripada forecast, ya otomatis si DXY akan menguat ya. Ya, dan yang pasti XAU USD harusnya dia akan turun karena dolarnya dia naik, indeks dolarnya naik gitu. Oke, kita kembali ke chart. Oke, kita udah di chart ya. Coba kita lihat di balik ke XAU USD dulu. Di daily seperti itu. Karena kan terakhir daily ini dia bikin break of structure. Oke, sebentar. Saya pakai magnet. Ini break of structure daily. Idealnya setelah dia mengambil break of structure daily, dia akan menuju, ya bisa aja dia naik terus bisa. Tapi di bawah ini misalkan kita tandain, kemarin saya inducement kan di sini, inducement di sini, dia akan tuju ke sini harusnya. Kalau sebelum naik itu akan turun biar menjadi high di atas itu menjadi valid. Tapi ya nggak wajib ya, kalau misalnya dia tetap naik ya kita ikutin aja gitu. Tapi yang jelas ini masih bullish ya untuk daily ya, masih bullish dan dia belum keluar dari inside barnya di hari Selasa. Coba kita lihat di hari ini apakah nanti apakah ada opportunity buy-nya maupun sell-nya. Yang pasti untuk short term ya, kalau misalkan di long termnya ini areanya sudah di area premium. Kalau nge-buy pun juga sudah sangat overbook gitu loh. Ini demand masih ada di sini. Demand H1, coba H1 dia sudah, oh H1 sudah ada inducement cuy. H1 itu yang di M5 nya Judge of Character, di H1 nya dia sudah ambil inducement. Nah, ini menjadi valid high nya. Nah, pertanyaannya adalah di H1 ini apakah akan menjadi break of structure? Bisa, dia menjadi break of structure baru. Ini kan semakin menyempit nih. Apa ini? Jadi sell-nya pun juga harus pakai konfirmasi entry ya di low time frame. Jadi kayaknya nggak bisa agresif nih, karena ini semakin mengecil
Nah, ini height-nya juga lebih tinggi, low-nya juga lebih tinggi. Oh, kok ini calon bos itu buy side liquidity, bisa begitu ya. Ini expanding broadening ya. Expanding broadening ini pattern lanjutan. Ya, kita pantau ya untuk pergerakan SAO nya ini. Yang jelas ini bisa menjadi Quasimodo QMA atau lanjutan, bisa ini juga bisa ya. Masih dalam, nanti saya ngebacanya ini dalam beberapa hari ke depan akan akumulasi dulu. Ada sesi sideways-nya ya. Jadi habis impulsif naik, dia akan bikin base dulu atau akumulasi dulu, membuat sideways beberapa, baru dia akan lanjut naik atau dia akan justru akan reversal menjadi drop ya. Itu aja. Jadi kita scalping intraday aja. Kalau misalkan untuk swing ini belum, karena di all time high ini sebelah sini kiri jauh itu nggak ada apa-apa, jadi nggak ada acuan. Kalau kita misalkan sell ya paling sellnya ya di struktur ini aja, nggak bisa untuk kita harap turun jauh ya. Ya kita pergerakannya akan kita pantau dari hari per hari, daily per daily ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk updatean XAU saya di hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juli 2024. Dan nanti saya sertakan link di link deskripsinya untuk VIP signalnya untuk gold, khusus untuk gold. Kemudian yang untuk mentorship masih bisa, nanti kalau memang mau masuk di waiting list atau ini tinggal chat aja, nanti linknya juga saya taruh di deskripsi. Lalu untuk di channel gratisnya juga teman-teman bisa masuk di link deskripsi juga ya. Oke, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media teman-teman. Lalu nyalakan loncengnya biar mendapatkan update terbaru dari video kami. Dan tak lupa kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Akhir kala, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.